Dan memang katanya menurut kesaksiannya itu rambutnya panjang, Kang. Ya bisa disebutkan sesosok kuntilanak lah. Seperti itu. Oke, baik, selamat malam, balik lagi di channel Gagas Agasta. Kali ini kita ditemani lagi dengan Kang Vendray yang kemarin udah muncul di video-video saya. Ya Kang, Iya. ketemu lagi kita dengan cerita terbaru. Tentunya makin horor lagi gitu. Kemarin tuh video tentang apa, Kang? Kemarin yang lalu penunggu rumah. Terus Terus kemarin explore penyerangan burung hantu ya, Kang? burung hantu. Iya. Oh, yang kemarin tuh burung hantu tuh. Ya, nanti diliatin lah. Di sini nih ada video yang kemarin ya, Kang. Iya. Lagi explore ya, Kang ya? Yang explore, terus yang makmum gaib. Tentunya yang belum nonton wajib nonton video-video sebelumnya biar tahu gitu ya, Kang. Iya, betul. Oke. Karena Kang Vendray ini udah sering muncul di konten saya. Pastinya yang di rumah ini udah pada tahu kan, namanya siapa, terus rumahnya di mana udah pada tahu lah. Mungkin langsung aja ke ceritanya, Kang. Boleh. Oke. Boleh. Mudah-mudahan gak bosan juga, Kang. Sering ketemu sama saya. Nah itu. Jadi Kang Vendray ini ada beberapa cerita yang akan diceritakan malam ini. Yang pertama itu awalnya gimana nih, Kang? Jadi ceritanya itu kejadiannya agak flashback sih, Kang ya. Flashback? Ya, waktu zaman saya masih SMP-an lah. Jadi kan gimana nih, langsung cerita aja? Boleh, atau gimana? silakan. Ya. Jadi dulu sebelum di tempat tinggal sekarang nih, Kang, saya kan dari kecil sampai dewasa itu tinggal terus di asrama ya, Kang. Iya. Kebetulan kan orang tua saya TNI gitu. Jadi selama itu saya hidup terus di asrama. Jadi baru kali ini saya tinggal di perkampungan gitu. Nah, jadi ada suatu kejadian nih, Kang. Jadi di dalam asrama itu saya udah 2 kali pindah, Kang. Jadi ketika waktu masih kecil saya berada di satu asrama, cuman rumahnya beda. Nah, kalau waktu kecil memang dari kecil pun saya sering mengalami Kang, seperti kejadian mistis seperti itulah. Sering melihat, terus mimpi kayak sering buruk gitu. Nah, kalau di rumah yang dulu jadi di kamar belakang, kebetulan waktu itu kan saya tidurnya masih bersama orang tua. Jadi di kamar itu ada sebuah lukisan, Kang. Ada sebuah lukisan lukisan wanita. Nah, tapi ketika itu setiap tengah malam saya sering bangun, Kang. Sering terbangun. Orang tua saya ya mereka terlelap tidur lah. Cuman saya sendiri sering terbangun dan sering melihat lukisan itu hidup, Kang. Jadi, berarti kayak bentuk 3D gitu ya? ya, seperti itu. Nah, hidupnya itu nggak cuman hanya terlihat di temboknya aja gitu. Iya. Dia keluar, Kang. Wah. Dia dari lukisan itu keluar dan mewujudkan asli orang itu gitu. Kalau di lukisan itu mungkin hanya setengah badan segini sampai dada. Tapi ketika dia keluar, itu berwujud, benar-benar berwujud. Seluruh badan itu terlihat, Kang. Waduh. Cuman memang nggak sampai menghampiri saya sih. Entah dia hanya keluar terus kemana atau bagaimana, kurang jelas. Tapi memang pada saat itu setiap malam saya sering terbangun dan sering melihat itu keluar. Dan masuknya pun untuk waktunya saya kurang tahu tepatnya jam berapa.
dia seperti sudah tahu waktu gitu. Waktunya dia kembali, dia kembali ke gambar aslinya itu. Jadi keluar, maju, keluar, dan baliknya pun dia mundur seperti ini. Masuk lagi ke tembok. Itu Kang. Itu rentang waktu dari jam berapa sampai jam berapa? Lama ya Kang. Mungkin kalau misalkan waktu itu saya sudah sadar terhadap waktu, mungkin itu kisaran jam 1 lah. Kisaran jam 1 karena udah sunyi banget. Kisaran jam 1, baliknya lagi kurang lebih jam 3 lah. Kurang lebih seperti itu. Dan memang itu saya alamin hampir setiap hari. Jadi hampir setiap hari saya sering terbangun dan melihat itu keluar. Bahkan masuknya pun saya melihat lagi gitu. Nah itu ketika cerita di rumah saya yang lama, yang pertama kali saya pindah di asrama di Majalengka, itu rumah yang itu. Nah terus setelah selang beberapa tahun ke depan, ketika saya beranjak remaja, SMP-an Kang, saya pindah masih di dalam satu asrama tapi beda rumah. Saya pindah ke situ, dan di situ pun juga saya sering mengalami tapi tidak langsung melihat secara langsung. Yang mengalami itu malah justru lebih sering kakak saya Kang. Jadi waktu itu ketika kakak saya masih belum bekerja di luar kota gitu kan, masih tinggal bersama orang tua, itu sering mengalami kejadian Kang. Dari mulai ketika malam-malam, pernah kakak saya yang nomor 3 itu dari tidurnya itu terbangun, tapi dengan seperti apa ya, dia tuh terus memegang matanya seperti kayak yang entah itu kena apa sih, tusukan atau apalah seperti itu Kang. Dengan histeris keluar, tapi dengan langkah yang aneh Kang. Dia itu melangkah tapi seperti melangkahi orang. Langkahnya itu besar-besar Kang. Berarti kayak melewati gitu ya? Iya, jadi kayak pelan-pelan gitu melangkah gitu. Seperti ada banyak orang lah di situ. Melangkahnya seperti itu loh. Kok melangkahnya seperti ini? Ada apa gitu kan? Nah akhirnya keesokan harinya itu matanya itu membesar Kang. Seperti bener-bener kayak yang ditonjok lah, atau colok gitu. Itu matanya membesar. Nah setelah kejadian itu juga mungkin selang beberapa hari ke depan ada lagi. Jadi mungkin tepat waktunya sih kurang tahu ya Kang. Saya sudah tidur pada saat itu. Ini kesaksian cerita dari kakak saya. Jadi ketika tengah malam katanya. Jadi kakak saya itu, kakak nomor 3 dengan nomor 2 tidur sekamar bareng. Cuman beda ranjang. Kalau kakak nomor 2 di atas. Kalau kakak nomor 3 di bawah. Nah jadi di sebelah, kalau misalkan seperti ini, berarti sebelah kanan itu ada cermin. Itu ada cermin duduk gitu Kang. Ada kursinya, ada cerminnya gitu. Kakak saya nomor 3 terbangun tengah malam. Dan ketika menengok, seperti ada yang sedang ngaca. Waduh, berarti kelihatan sama Kang Vendra sendiri waktu itu? Enggak, itu kakak. Itu kakak saya. Itu yang mengalami kejadiannya kakak saya. Jadi melihat seperti ada yang sedang mengaca, dan memang katanya menurut kesaksiannya itu rambutnya panjang Kang. Ya bisa disebutkan sesosok kuntilanak lah. Seperti itu. Pada saat itu juga kakak saya memanggil kakak yang nomor 2. Cuman memang menurut kesaksian kakak saya nomor 3, kakak saya terlelap tidur. Tapi padahal katanya menurut ceritanya itu tidak tidur Kang. Justru kakak yang nomor 2 itu lebih dulu tahu. Itu lebih dulu tahu bahwa sosok kuntilanak itu sedang duduk di situ. Seperti orang sedang berdandan lah, sedang ngaca gitu. Ketika kakak saya yang nomor 3 terbangun, dia melihat juga gitu. Ternyata kakak saya dua-duanya melihat Kang. Jadi sosok kuntilanak itu sedang duduk, sedang bercermin lah seperti itu. Entah itu pada awalnya sih tidak pernah ada kejadian seperti itu Kang. Cuman ketika cermin itu digeser,
ada kejadian seperti itu. Ngeri juga ya. Apalagi sekarang udah jam 12 ya, hampir jam 12 malam ya. Hati-hati pulangnya Kang. Ya santai aja lah, santai. Yang penting kan kita percaya ya Kang sama hal yang seperti itu. Iya, Nah, betul. Nah terus selain kejadian itu juga, selain di kamar, itu masih berkesinambung lagi Kang. Itu belum selesai sampai situ. Jadi ketika beberapa hari ke depannya lagi, itu kejadiannya di kakak saya yang nomor 2. Ketika malam-malam sedang sholat malam, katanya mendengar di belakang itu ada yang sedang di kamar mandi dan lagi seperti bernyanyi. Kalau kita orang Sunda mah lagi ngawih, lagi ngawih katanya gitu Kang. Nah jadi seperti ya lagi ngawih gitu. Nah akhirnya penasaran kan, masa sih malam-malam gini di kamar mandi terus sambil nyanyi-nyanyi. Kakak saya sempat berpikir bahwa itu ibu saya, tapi masa iya sih malam-malam seperti ini gitu. Akhirnya penasaran, keluar, memang ada di kamar mandi. Jadi kamar mandinya itu Kang, dari ruangan tengah ke kamar mandi itu kan ada jarak kurang lebih 10-15 meter lah. Rumahnya itu kan memanjang letter L seperti itu. Ada halamannya gitu ya? Iya, jadi di dalam rumah itu ada halaman, ada halaman luarnya gitu. Jadi melewati koridor gitu. Ada koridor, kamar, dapur, kamar mandi dengan WC itu berpisah. Nah kamar mandinya itu pintunya setengah gitu Kang. Jadi nggak full ke atas. Ibaratnya untuk sekepala kelihatan. Dan memang di saat itu di kamar mandinya itu memang ada Kang. Ketemu lagi yang kayak gitu ya? Bertemu lagi dengan sosok makhluk itu yang bisa dibilang kuntilanak itulah. Itu terlihat oleh kakak saya nomor 2. Dan memang kakak saya sempat kaget, loh kok ada yang mandi malam-malam seperti ini. Masuk ngecek ke kamar, ibu saya ada. Saya juga lagi tidur dengan ibu saya gitu. Lah pas dari situ mungkin perasaan udah nggak karuan atau gimana Kang, balik lagi keluar dan memang masih ada di situ, masih ada. Ketika nengok katanya gitu, ketika nengok saya merinding Kang. Itu sekitar jam berapa Kang? Di sepertiga malam lah. Lagi sholat malam. Berarti pagi banget ya? Iya. Jadi di sepertiga malam, jadi sedang sholat malam, kejadian seperti ya mungkin jam 2:30 lah mungkin Kang. Jam 2:30 lah masuk jam segituan. Jadi memang pas nengok dia langsung pergi, langsung menghilang begitu aja. Dan itu pun juga gimana ya, kejadiannya itu benar-benar berkesinambungan gitu kan. Dari yang rumah dulu sampai rumah yang baru, terus juga dari kejadian yang di kamar ke kamar mandi, itu benar-benar seperti nyambung gitu. Entah itu mungkin ikut dari rumah yang dulu atau gimana gitu, saya juga kurang tahu sih gitu. Seperti itu. Jadi itu kejadian waktu di asrama Kodim ya Kang? Iya betul. Nah, asrama Kodim 0617 Majalengka. Jadi ternyata Kang Vendra ini adalah anak TNI, sama saya juga. Tapi kalau saya dulu di Kodimnya udah lama banget. Maksudnya udah waktu kecil lah. Iya. Baru pindah ke UNIF 321 gitu. Cuman Kang Vendra ini memang sangat peka dengan hal yang seperti itu, sampai mengalami kemudian mendengar cerita dari kakak-kakaknya ya Kang? Iya betul. Dan memang sering terjadi lah, sering saya alamin gitu. Selama hidup saya dari kecil sampai sebesar ini ya sering ngalamin gitu. Semacam bumbu lah ya. Iya. Bumbu kehidupan. Tapi luar biasa itu, pengalaman horor banget. Kayaknya kalau saya yang mengalami, saya udah kabur kan. Nggak mau tinggal di situ. Bener. Dan memang setelah saya pindah Kang dari rumah itu sampai sekarang tidak ada yang ngisi Kang. Wah. Menurut cerita dari yang masih tinggal sekarang di asrama itu, katanya ada orang yang ngisi tapi nggak lama keluar lagi. Ada yang ngisi keluar lagi, seperti itu Kang. Dan bahkan ada cerita seperti ini Kang. Ketika ada seseorang yang mau bertamu ke rumah saya, tapi orang tersebut
tidak tahu saya udah pindah gitu kan. Dia mengetuk pintu, lalu mengucapkan salam, dan di dalamnya ada yang jawab Kang. Ada yang jawab. Iya, makanya dia nunggu di depan rumah. Tapi ternyata kok nggak keluar gitu. Ada tetangga lah yang ngasih tahu, katanya udah pindah. Orang itu yang nggak percaya awalnya. Iya. Lah masa sih katanya udah pindah? Tadi saya ngutuk-ngutuk kok ada yang jawab dalam rumah, katanya gitu Kang. Dan itu memang saya sudah tidak di rumah itu gitu kan. Memang benar-benar eksistensi di rumah itu tuh luar biasa gitu Kang. Terkadang sering menampakkan, terkadang dengan suara-suara seperti itu. Bahkan kakek saya aja juga pernah ngalamin ketika bermalam di rumah itu, dia ditemani dengan seorang anak. Bermalam ditemani dan seorang anak. Iya. Tuyul apa? Jadi menyerupa bukan tuyul sih Kang. Jadi kayak anak aja. Anak ya biasa, mungkin seumuran saya lah waktu SMP gitu. Iya. Sampai kakek saya juga tumbenan gitu, ini anak kok mau tidur dengan kakek-kakek gitu, dengan saya gitu, ngomong dalam hati seperti itu almarhum kakek saya tuh. Tapi ternyata setelah besoknya bercerita, ya saya memang tidur di kamar dengan orang tua, kakak saya di depan, dan memang nggak ada yang pindah tidur bersama kakek saya. Tapi itu ditemenin Kang. Seperti itu. Saya juga memang ketika di rumah itu eksistensinya tuh kuat Kang, besar. Tapi entah dengan diri sayanya ya seperti tidak ada masalah lah tinggal di situ, seperti sudah berteman gitu mungkin. Dan bahkan juga saya pernah berhari-hari ditinggal oleh orang tua saya, tinggal di rumah sendirian, dan memang tidak tidak ada rasa seperti apalah, seperti ketakutan atau gimana. Justru malah saya merasa ditemani. Iya. Gitu Kang. Cuman memang ketika dia berwujud itu mungkin yang melihat sangat menakutkan gitu. Mengerikan banget. Iya. Nah, dari cerita-cerita tersebut juga, jadi memang dalam satu rumah itu memang mungkin sepertinya sangat sangat dikuasain lah oleh mereka gitu. Di kamar belakang juga saya pernah ketika tidur, sebenarnya awalnya bermimpi Kang. Awalnya saya bermimpi tidur di belakang itu bertemu dengan sesosok yang memang wajahnya rusak Kang. Bermimpi itu baru bermimpi? Iya, itu bermimpi. Wajahnya rusak sekali. Tapi dalam mimpi itu kan saya ketakutan Kang. Saya terbangun dan depan saya ada. Langsung ada? Iya. Kelihatan? Di depan saya, pas banget depan saya, mukanya seperti yang dalam mimpi saya. Sempat kayak campur aduk lah perasaan. Sampai bener-bener terdiam, kaget gitu Kang. Sampai terpaku lah badan. Ketika sadar dari situ langsung pergi, saya kabur. Iya, pasti. Namanya kecil ya Kang waktu itu? Iya, SMP-an. Iya. SMP-an. Jadi Kang ini waktu di asrama Kodim itu dari tahun berapa Kang? Kalau menurut orang tua saya bilang berarti pindah ke Kodim itu tahun 96. Sebelumnya di Bandung. Di Bandung. Jadi 96 ke Majalengka, pindah lagi ke Bandung, pindah lagi ke Majalengka, terus ke Garut. Saya juga pernah sekolah di Garut, balik lagi ke Majalengka, seperti itulah. Terakhir tahun 2012. Ya. 2012 orang tua saya pensiun dan sekarang saya pindah ke sini gitu. Nah, inilah rumah Kang Vendra ya. Jadi yang mau main ke rumah Kang Vendra langsung aja ke sini. Dan di rumah ini pun ada di video yang paling pertama ya Kang? Iya, Nah, betul. video paling pertama itu menceritakan tentang makhluk yang ada di rumah ini. Jadi bagi yang penasaran, silakan tonton dulu video sebelumnya biar paham Ya. dan nyambung ke cerita yang kesini gitu. Iya. Jadi memang ceritanya alurnya malah justru sebenarnya seperti mundur ya Kang. Iya, mundur. Seperti mundur, dan memang jika dikait-kaitkan seperti berkesinambungan terus gitu. Betul. Dan memang yang saya alami dari kecil sampai sekarang terus mengalami seperti ini gitu ya. Tapi ya alhamdulillah, untungnya sekarang memang lebih peka, tapi bisa lebih mengontrol diri gitu Kang.
rasa ketakutannya udah mulai menurun lah, ibaratnya seperti itu gitu. Dan sekarang terkadang justru ketika misalkan saya merasakan di suatu tempat ada sesuatu gitu Kang, kadang terpintas dalam pikiran dulu Kang, setelah itu berwujud seperti itu. Kalau sekarang seperti itu ya. Berarti semacam indera keenam gitu ya? Ya mungkin seperti itu Kang, tapi saya juga nggak sadar sih sebenarnya. Iya. Kang Vendra ini apakah bisa membaca pikiran gitu kan, atau menerawang sebelumnya begitu? Untuk sebelumnya tidak bisa Kang. Ya sebagai manusia biasa lah gitu kan ya. Cuman sekarang memang setelah kejadian waktu di video sebelumnya kan, seperti saya ceritakan. Ya, jadi dengan sendirinya ketika mood saya sedang naik, sedang meningkat gitu Kang, ketika melihat seseorang aja gitu, saya tiba-tiba bisa membaca. Dan itu memang seperti ada yang memberitahu dalam hati, tapi saya coba dikeluarkan dan itu memang benar. Seperti itu. Dulu juga Kang Gagas pernah ya Kang? Betul. Sudah pernah dibaca pikirannya dan emang benar saya mengalami hal seperti itu. Jadi aneh juga. Dan saya pertama kali kaget gitu. Wah, kok benar? Tapi saya awalnya masih biasa, tapi penasaran dan akhirnya menanyakan gitu ya. Itu. Saya juga sempat nggak percaya sih sebenarnya. Kok bisa seperti ini tiba-tiba dalam hati berkata seperti ini gitu, dan saya coba untuk keluarkan, tapi ternyata yang saya tanyakan orang tersebut itu benar. Iya. Jadi memang ya entahlah. Keajaiban ya Kang. Kalau pengen tahu atau kita pengen membaca pikiran orang, berarti ya perlu konsentrasi yang tinggi mungkin ya Kang. Betul. Untuk saya sekarang pribadi memang sangat dibutuhkan seperti untuk bisa memusatkan pikiran. Jadi dengan membayangkan orang tersebut, seluruh tubuhnya saya bayangkan gitu, wajahnya saya bayangkan, dan di situ langsung terlintas. Oke, jadi Kang Vendra itu punya, kalau bisa dibilang keajaiban ya Kang, seperti indra keenam gitu. Jadi bisa membaca pikiran, tapi perlu konsentrasi yang tinggi. Iya. Gitu. Tapi kalau dibilang bisa juga belum Kang. Belum. Ya, jadi ya entahlah, saya juga masih bingung lah. Dengan saya juga pengen memusatkan lebih dalam lagi, cuman mungkin untuk saat sekarang ya mungkin belum benar-benar bisa gitu langsung gitu Kang. Jadi seperti dari mood sayanya harus benar-benar lagi bagus gitu Kang. Terus benar-benar konsentrasi baru bisa terbaca gitu. Jadi nanti kita akan coba lagi explore seperti video yang sebelumnya, dan Kang Vendra ini kita kemarin explore ke Jalan Baru ya Kang. Iya. Nah, nantilah kita explore, cari waktu yang tepat dan tentunya dengan kesiapan mental juga ya Kang. Betul. Karena kemarin juga ya kejadiannya gitu, kita mau menceritakan tapi ternyata kita mengalami sendiri gitu. Saya juga kaget dan ya baru pertama kali mungkin itu mendengar gitu suara, dan ternyata pas ditanyakan Kang Vendra juga mengalami ya. Iya benar. Jadi benar-benar saya mendengar gitu Kang ya, Kang Gagas juga mendengar, dan ya banyaklah tekanan-tekanan di situ. Tapi justru malah ketika pulang ke rumah itu malah jadi ketagihan ya Kang. Iya, nggak tahu. Aneh. Bukannya takut tapi ketagihan. Iya. Itulah. Ya mungkin begitu saja Kang. Ada lagi Kang tambahan mungkin untuk teman-teman di rumah, atau mau disimpan dulu nih cerita-cerita selanjutnya? Mungkin simpan dulu ya. Simpan dulu ya, biar nanti teman-teman di rumah ini penasaran gitu. Oke Kang, seperti biasa mungkin pesan-pesan buat teman-teman di rumah, apalagi kalau misalkan anak-anak TNI ya, atau yang biasa tinggal di asrama atau mungkin pondok pesantren, itu kan pastinya banyak makhluk seperti itu. Gimana tuh Kang? Ya pesan dari saya mungkin sama seperti sebelumnya. Ya. Jadi kita hidup di dunia ini kan berdampingan. Jadi kita saling menghargai, saling menghormati. Terus dalam diri kita juga tanamkan keimanan kita lebih kuat lagi. Terus perbanyak berdoa, karena mungkin sekarang pun
teman-teman yang sedang menonton video ini, mungkin di sebelahnya ada yang ikut nonton juga. Nah, itu. Jadi jangan nonton video ini bertiga, nggak seru ya, harus sendirian gitu. Ya, mungkin seperti itu. Itulah pesan dari Kang Vendra. Dan untuk teman-teman di rumah yang belum subscribe ke channel Gagas Agasta, silakan sekarang juga subscribe ke channel Gagas Agasta dan tekan tombol loncengnya biar kalau ada notifikasi ke handphone kalian bisa langsung timbul ya, dan bisa langsung ditonton begitu kan. Betul. Dan jangan lupa juga subscribe ke channelnya Kang Vendra karena di video sebelumnya juga ada ya Kang. Iya. Nanti saya cantumkan lah. Ada lagi Kang? Cukup? Oke, cukup sekian. Jumpa kita malam ini. Kita pamit undur diri dan selamat malam.